Panji Sukma. Wes. Apa kabar Ji? Apik, Cik. Jadi sebenarnya dulu kita sudah sempat tag kan ya, sudah Iya. sempat tag di beberapa edisi. Tapi ya namanya ya digital ya. Iya. Dan akhirnya file dari Panji ini akhirnya hilang, terhapus oleh mungkin elit global. Wah, iya, Ya. mungkin. Jadi kita harus cek ulang lagi mungkin By ini design karena ya ini by design ini kita terjebak ini. Ya, tapi akhirnya untuk yang ke edisi kedua ini sebenarnya malah kamu juga justru malah ngebawa sesuatu yang mungkin lebih apa ya namanya? Lebih ada wujudnya gitu. Iya. Panji yang dulu aku kenal, ya mau nggak mau aku harus mengenalmu dulu sebagai musisi black metal Ji. Iya, insya Allah. Gitu dan Atau sok black metal. sok black metal Sok mungkin black ya. metal. Sama-sama terjebak underground ya, kita ya. Terjebak. Tapi ya menikmati ya. Menikmati, sangat Tapi menikmati. kalau nggak ada itu kita mungkin nggak kenal juga ya. Nggak kenal dan mungkin aku melihat dunia nggak seperti ini. Iya. Ketoknya sesuai kayak wong-wong umumnya gitu. Konvensional. Konvensional. Dan pada akhirnya sekarang kamu lebih aktif di dunia literasi. Terjebak juga sebenarnya. Sebenarnya terjebak juga Terjebak Ji. juga. Kamu bisa menceritakan sedikit pada akhirnya masa transisimu, akhirnya kamu mengenal dan akhirnya lebih mendalami dunia literasi sampai hari ini Ji. Kalau cerita mungkin panjang ya, tapi mungkin aku menitik beratkan pada ketika aku main musik aku bertemu dengan orang banyak. Ya. Mengenal watak-watak orang dan juga kultur di orang di tempat yang lain karena mungkin juga Di setiap ekosistemnya masing-masing ya, gitu mungkin. apalagi di tour kan Ya. misal hari ini di kota ini besok udah melompat ke kota lain itu akan sangat kerasa sekali bedanya dan dari situ ada hal yang sepertinya aku tangkap menarik mungkin akan kalau hanya tak pikir dan kagum tok gitu tidak maksimal akhirnya aku menemukan media yaitu tulisan ya aku main di fiksi di situ. Dari kapan? Dari kalau ngomongin spesifiknya pada akhirnya kamu membuat karyamu yang akhirnya terdokumentasikan itu kapan? Pertama kali Zin ya Ji ya? Blog Atau pertama. Oh, Pertama aku bikin blogspot dulu. Mm. Namanya Semesta Bersua. Jadi Oh, ya. belum band gitu. Aku malah pertama aku menulis puisi di blogspot Semesta Bersua itu, tapi aku menemukan sesuatu yang bisa sangat aku maksimalkan di prosa, di fiksi prosa mulai tahun mungkin 2014 apa 16 ya di izin itu. Ya, ya. Sama juga judulnya Semesta Persuasi. Semesta Bersuasin karena aku nggak terlalu pinter bikin nama. Jadi kalau aku bikin apa ya, bikin cerpen apa itu judulnya biasanya wagu gitu. Diperbaiki setelah jadi biasanya gitu. Terus mulai kenal sastra 2018, mulai serius. Ya terus sampai sekarang. Serius nggak serius sih? Ya, tapi kamu menikmati ya? Sangat menikmati menikmati. ini. Kalau boleh dibilang bermusik atau menulis kamu lebih menikmati yang mana Ji? Kalau di umur ini menulis. Menulis. Karena aku juga bisa menulis tentang musik juga. Nah. Tapi kalau main musik aku ya dulu kan sama aja kita udah melakukan kan membuat lirik. Ya, terus membuat lirik. Sama aja. Tapi bukan berarti anu kan? Bukan Dok. Wah, rotok banter ngomong. Aku. Oh ya. Ngangkat ini. Ya. Tapi bukan berarti kamu tidak menikmati musik Justru sampai saat ini. justru ketika aku mengenal dunia menulis dan mulai agak jarang bermusik, aku jadi menemukan hal yang mungkin selama ini terlewat di musik itu malah baru aku pikirkan. Jadi Ya, ya, ya. aku mungkin setelah ini akan main musik lagi. Lebih apa ya? Ya lebih mungkin karena serius. sekarang pandemi aja sih. Jadi nggak ada musik dan kamu nggak menikmati terus lebih menulis gitu. Enggak ya? Aku menulis sebelum pandemi malah mungkin. Enggak, maksudnya sekarang kalau bermusik gitu loh. Karena mungkin nggak ada panggung juga gitu. Tapi malah sekarang mulai bikin materi aku gara-gara Untuk corona Semesta ini. Bersua itu. Bukan, aku mulai bikin band baru ini. Wis. Apa-apa boleh genrenya aja sih sebenarnya. Black metal lagi menarik gitu ya. Greencore kayak. Wis greencore. Udah ada materi, udah bikin guide recording. Mungkin tapi aku nggak konsen manggung. Aku pengen bikin materi. Iya, ntar banyak nyebar isu sekarang dan lain-lain. banyak teman-teman juga yang mungkin
pada akhirnya lebih senang bikin materi kemudian didokumentasikan kayak gitu kan, karena mungkin juga platform-platform juga sudah mendukung zaman sekarang gitu. Tapi kembali lagi ke masalah literasi dan backgroundmu sendiri gitu kan, kenapa Panji Sukma gitu. Eh, kalau boleh dibilang gimana sih, kalau ada orang, misal ada orang yang mungkin ya dia nggak malas untuk membaca gitu kan. Banyak ya, kamu ngerasa gitu nggak, bahwa sekarang banyak orang yang mungkin malas untuk membaca, atau mungkin aku salah? Mungkin selalu ada pembahasan tentang minat literasi di Indonesia itu Iya. kurang gitu. Tapi sebenarnya menurutku enggak juga sebenarnya. Karena gini, kalau literasi yang dimaksud itu membaca, mungkin ya ada keterbatasan, ada mungkin diskursus seperti itu ada. Tapi kan kalau literasi dimaksud belajar tentang pengetahuan itu banyak cara, termasuk podcast seperti ini Ya. juga gitu. Jadi ya bener nggak bener juga sih. Iya, iya. Tapi untuk dari segi minat baca ya, kita kembali lagi ke masalah minat baca orang-orang hari ini gitu, menurutmu gimana sih? Kamu setuju nggak sih ketika ada statement yang mengatakan bahwa minat baca di Indonesia itu mengalami penurunan seperti itu? Kalau penurunan malah enggak menurutku. Malah enggak ya? Malah kalau aku lihat banyak sekali sekarang buku-buku yang bagus, dan penerbit sekarang banyak juga yang bertanggung jawab. Jadi terbitan ini bukunya selalu bagus. Ya aku nggak mau sebut penerbitnya, Ya. tapi aku merasa seperti itu. Ketika penerbit itu mengeluarkan buku, orang-orang kadang tidak harus suka dengan tema itu, tapi aku yakin dia bisa memilih penulis Ya. yang bagus. Dan Kamu mendeskripsikan sesuatu karya yang bagus menurutmu itu seperti apa sih, Ji? Karya yang seperti apa yang kamu bilang karya ini ada bagus gitu? yang bisa merekam sebuah zaman, misal Maksudnya? karya yang mungkin mengambil setting lampau pun, tapi nilai-nilai struktur terdalamnya itu masih relevan untuk zaman sekarang, itu bagus gitu menurutku. Gitu sih. Dan karyamu sudah terdokumentasi udah beberapa ini. Aku sempat penasaran dengan ini naskahnya dulu ya kan? Ya. Naskahnya. Jadi kamu bisa jelasin nggak Ji sebenarnya dalam menjadikan suatu literasi, kita ngomongnya aku awam gitu. Ketika aku awam, proses kreatifnya itu seperti apa sih sampai akhirnya kamu terdokumentasikan dan kamu dapat penerbit? Panjang juga sebenarnya. Tapi coba aku ringkas ya. Dulu sebelumnya kan aku udah nulis blog, dan Ya. aku juga nggak tahu blog itu pembacanya cukup banyak, kan ada barnya kan, itu bisa dilihat pembacanya. Ya. Gitu. Di titik itu aku sebagai pemusik menganggap diriku bisa menulis dan tulisanku diterima. Tapi ketika aku bergabung di komunitas sastra, wah ternyata aku dibantai. Jadi di komunitas itu ketika ada anggota baru, Ya. itu kan di sana harus membawa karya. Akan ada malam pembantaian di situ. Jadi semua anggota kita fotokopi sejumlah anggotanya, mereka baca. Itu organisasi. Komunitas sastra yang Se-Indonesia. enggak di Karanganyar. Oh, di mana di Tapi Karanganyar? biasanya kan komunitas ada yang cuma bikin acara, beda buku. Ya, Itu lebih ke proses kreatif. Yes, Terus dibantai lah disitulah menurutku kita sebagai penulis itu harus pemikirannya terbuka dan mental. ya. Kalau aku di situ berhenti dan menganggap aku kok dibantai tuh, aku sisa nulis loh iki. Kok masuk orang ini apresiasi neblas, mungkin aku akan berhenti di situ. Tapi karena aku mungkin termasuk orang sih enggak terlalu punya beban, karena aku basicnya bukan penulis, aku terus Dablek ya. dablek, ya udah aku mulai jatuh cinta, setiap hari bergelut dengan itu. Jadilah naskah Ya. yang penuh coretan ini ya. Ya. Pada akhirnya penuh coretan, dan berarti ini kalau ya aku bertanya sebagai orang awam ya mungkin ya. Berarti ini memang kamu benar-benar kamu baca terus berulang-ulang. Satu novel ini kamu bisa berapa lama Ji kalau nulis? Beda-beda sih. Kalau awal-awal dulu ya Kalau kita ngomongin Asungkara dulu nih, mungkin sekitar 3 bulan itu. sekitar 3 bulan ini untuk penulisan naskahnya ya. Akhirnya jadi coba. Yang ya ini ya. Jadi ini Ini jadi sekitar 3 bulan gitu. Ini karya pertamamu? karya pertama, ini ada cerita unik, Cek. Apa? Aku tuh setelah menyelesaikan karya, bahkan belum dicetak aku sudah melupakan. Jadi aku bikin karya lagi. Ini dicetak tahun 2018, dan di 2019 tiba-tiba ini dapat jadi nomine di
salah satu anugerah sastra Jawa Tengah, namanya Anugerah Prasidatama, tapi tidak sampai menang. Jadi cuma ada 2 nominasi, nomina dan itu masuk. Jadi ketika karya udah tak tinggal aku lupa, ternyata 2 tahun kemudian. Jadi itu bisa dibilang tanpa sepengetahuanmu si ini jadi nominasi itu. Gini Cek. Jadi di komunitasku itu ada kepala sekolahnya gitu, yang Oke. sangat wisdom gitu, sangat bijak. Dia tuh tahu agenda-agenda seperti itu. Dia, Mas dikirim aja Mas daripada enggak. Nah, dia kan tahu aku mulai melupakan dan mulai lagi kan. Akhirnya aku kirim juga bersama beliau. Beliau juga ngirim dan sama-sama waktu itu jadi nomina itu. Ada banyak itu. Banyak tapi yang ngirim. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Ya, apa sih enaknya nulis novel daripada nulis karya literasi yang lain? Menurutmu sih? Karena kita bisa membuat dunia Maksudnya? baru. Kita kan di situ kan sebagai narator, sebagai Tuhan. Saya penulis sebagai Tuhan kecil. Oke. Aku bikin dunianya, aku bikin situasi sosialnya, mungkin politik juga, dan tokoh-tokoh yang paling menarik itu kan tokoh, karena aku tadi bahas tentang aku suka mengamati orang-orang gitu. Itu ya. Jadi kalau kita ngomongin lebih spesifik lagi ke Astungkara, ini sebenarnya ini menceritakan tentang apa sih? Astungkara sendiri ini. Ini Astungkara ini kalau boleh jujur ini masih sangat newbie ya. Akunya sangat ke bawah. Tokohnya pemain band. Dari keluarga dari keluarga Jawa yang sangat tradisional. Tapi aku menciptakan tokoh yang sangat apa ya? Mungkin kayak kalau di yang populer itu kayak Dilan gitu. Tapi enggak gitu-gitu. Kan ada tetap sastra soalnya, ada kaidah yang tidak bisa dilepas. Ini karya pertamamu tahun 2018. Dan pada akhirnya kamu ada beberapa karyamu yang akhirnya ikut dalam sebuah kompetisi dan itu menang. Dan itu banyak. Hampir semua. Kalau lomba aku lebih banyak menang daripada karya di buku, karena ada 2 hal yang berbeda soalnya. Karya ini untuk portofolio yang kelak aku turunkan kepada anak gitu. Ya. Kalau lomba ada duitnya juga. Oh ya. Tapi sebenarnya kalau kriteria dalam suatu perlombaan literasi itu apa sih sebenarnya yang dinilai, atau apa jurinya itu kebaca semua? Itu aku cukup bukan menghindari ya, cukup selektif dalam memilih lomba. Aku menulis sastra. Ya. Aku akan mengikuti kompetisi sastra. Aku harus tahu jurinya itu ya orang sastra. Dia tahu kaidah-kaidahnya, bagaimana estetik di sastra. Bahkan aku kalau boleh jujur aku meragukan kalau ada juri, misal semua dosen sastra gitu, aku malah. Lah kenapa? Ya bukannya dia lebih kredibel gitu. Kalau 3 juri terus gitu semua. Sudut pandangnya sama ya pada akhirnya. Begitu. Jadi ada salah satu yang ya biasanya kan sastrawan, terus dosen, terus yang satunya apalah bintang tamu atau apa. Tapi dia suka dengan dunia sastra atau literasi gitu ya, si bintang tamunya itu loh. Ya. Atau biasanya kritikus sastra. Itu aku malah paling suka karena dia benar-benar. Kalau aku yang sebelumnya sih sebenarnya, karena aku ngelihat bahwa suatu karya itu kadang penilaian yang liar itu adalah penilaian yang tidak dinilai oleh orang yang sefrekuensi itu. Contohnya kan ketika aku bikin satu karya musik gitu kan, bikin lagu gitu. Dan kalau ada orang sama musisi pasti kritiknya oke lah, membangun dan gini. Tapi ada juga yang lebih frontal, orang-orang yang mungkin sama sekali dia tidak kenal dengan karyaku. Aku kayak lagu Selamat Pagi Solo kayak gitu. Yang gue Pak RT dan lain-lain. Lah respon-respon seperti itu ternyata yang lebih menarik gitu. Termasuk jadi video backsoundnya Kapolres itu. Polres Polresta. Enggak apa-apa. Aku nonton ngekek. Aku juga itu lumayan sih apresiasi. Tapi ya, royalti ini tuh. Ya, SIM gratis mungkin ya. Dan akhirnya balik lagi ke karyamu setelah Astungkara, kamu bikin yang mana sih di antara itu? Ini. Canai ini aku kerjain ketika aku mulai kerjain ya deh. Tak garap gitu. Sembari aku nulis cerpen, mulai belajar cerpen dengan serius. Jadi aku mulai masuk ke cerpen. Ini naskah yang beruntung, Cek, karena
Ini kan aku indie yang pertama tadi, Ya. tak cetak sendiri. Yang ini aku Oh, ini cetak sendiri cetak jadi sendiri. semua produksinya Nah, ini lucu sendiri. ini, nah kan? Nah, ini penerbitnya ini? Penerbit penerbit temen, tapi aku Oke. cetak sendiri. Oh, Aku iya, distribusikannya di Rockshop dulu. Jadi lebih ke kolaborasi sebenarnya. Enggak, iya maksudnya aku pakai nama. Pakai namanya dia pakai kan. nama Oh dia, iya, gitu. heeh. Terus ke yang Cana ini Kayak yang Cane ini, ini aku mulai major gitu ya. mulai major. Jadi ada penerbit Unsa Press ini Mm-mm. berkolaborasi dengan penerbit Basa Basi. Ya dua penerbit Dari kota? raksasa, satu Surabaya, yang satu Basa Basi. Cari naskah untuk naskah terbaik Unsa 2019 gitulah. Aku ajuin yang juara 1 masuk diterbitkan Basa Basi, juara terbaik kedua diterbitkan Unsa Press. Aku Ini Juara runner dua. up novel pilihan Unsa 2019. Wis, runner up ya, Ji. runner up. Nah, enak ikut lomba gini, Cek. Kalau ada kompetisi aku dapat hadiah Heeh. sekaligus buku terbit. Jadi dua sekalian. Berapa eksemplar? Kurang tahu sih, tapi mungkin ya ribuan mungkin. Ji, kalau kamu dengan penerbit seperti ini royalti dapat. Dapat. Dan Royalti dapat. dan menurutmu apa ya namanya? Bisnis buku. Ketika aku ngomongin dari segi bisnisnya ya kan, bisnis buku dan royaltinya antara si penerbit dan senimannya sudah oke belum sih? Karena dalam segi musik, bentar aku potong, karena di beberapa kalau musik kan mungkin bisa dibilang dia adalah labelnya kan, dan si musisi, dan itu banyak sekali ternyata gesekan-gesekan antara royalti yang nggak nyampe, royalti yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi. Apakah di dunia literasi juga seperti itu, Ji? Mungkin kasus-kasus seperti itu juga ada ya. Pasti ada Pasti ya. ada, tapi aku belum pernah ngalamin. Karena Tapi dengar-dengar cerita itu pernah kan pasti. pernah. Bahkan penerbit yang tidak kecil malahan yang melakukan seperti itu kadang. Iya, iya. Karena kalau penerbit yang istilahnya semi mayor gitu kan masih ada ikatan pertemanan atau emosional, kadang kan kecewa juga Ya, kalau nggak ya. beres gitu. Atau dirasani gitu. Dan royalti kalau boleh tahu, royalti dari satu buku ini berapa persen? Kalau aku nggak salah 15 sampai 20%. 15 sampai 20%. Dengan kuantiti terjualnya kamu nggak tahu? Ada sih, ada pembukuannya. Ada pembukuannya ya. Jadi nanti kalau ngirim royalti udah ada itu. Ya di breakdown ya, udah ada lengkap ya. Kalau menurutmu sih gimana sih Ji? Apa sih masa depan dunia literasi di Indonesia hari ini? Apalagi ketika kita ngomongin pendidikan, kita agak apa ya namanya, kita agak visioner gitu kan. Era pandemi seperti ini, anak-anak sekarang pada akhirnya dia belajar secara digital. Menurutmu responmu seperti apa Ji dengan kondisi pendidikan yang seperti ini gitu loh? Kalau aku ditanya gitu, mau tidak mau masyarakat Indonesia akan dipaksa untuk dekat dengan literasi, karena era sekarang kan udah sangat terbuka aja. Bahkan satu disiplin ilmu sudah tidak cukup lagi untuk hidup, harus belajar belajar banyak hal secara bersamaan, bahkan belajar berbagai disiplin ilmu. Jadi mau nggak mau harus belajar, dan pasti masa itu akan datang gitu. Akan meningkat lah literasi gitu. Akan meningkat ya. Tapi kalau dengan era digital seperti ini yang mungkin ya setelah era pandemi ini sebenarnya memang aku mikir bahwa ya siap nggak siap kita harus ada kan. Ya. Cuman ternyata banyak sekali keluhan dari orang tuanya gitu. Pada akhirnya ini kita apa ya namanya, jauh lah kita nggak ngomongin literasi dulu. Mungkin aku ngelihat tanggapanmu karena kamu juga mau nggak mau pada akhirnya bergelut dalam dunia buku dan akhirnya berpengaruh dengan pendidikan kan. Orang tuanya lulusan SD, anaknya sudah SMP kayak gitu, dan pada akhirnya harus program belajarnya lewat digital seperti itu. Banyak sekali keluhan-keluhan seperti itu. Kamu menanggapi itu seperti apa sih? Ini sebuah kesalahan atau solusi menurutmu? Aku malah berkaca dari kasus corona ini ya. Aku benar-benar kerasa kalau negara itu nggak hadir. Karena tidak ada sesuatu yang real dan sebenarnya secara logika sederhana dilakukan harusnya. Misal semua mungkin anak-anak di pelosok itu bermasalah dengan internet ya. Benar. Misal contoh kecil, aku camat gitu ya. Aku akan suruh semua lurah pasang wifi hotspot di pendopo kelurahan masing-masing dan mengkampanyekan itu, belajar di situ. Itu contoh kecil yang nggak usah dipikir di logika bisa itu. Tapi hal itu tidak dilakukan. Jadi memang
negara tidak hadir gitu loh. Dan sebenarnya di semua pun juga gitu, di musik, di kaset Iya. bajakan, di buku bajakan Yes. emang nggak hadir. Iya sih. Ya kalau kita ngomongin hal-hal seperti itu memang sampai ke taraf apa ya namanya? Sampai ke taraf yang kebal gitu. Akhirnya kita jadi bebal dengan kondisi-kondisi seperti itu. Pada akhirnya kan literasi nanti akan juga beregenerasi gitu kan. Kita ada generasi hari ini gitu. Nanji, generasi sebelummu, kamu pasti ada orang yang sosok yang memang kamu anggap bahwa di Indonesia menurutmu siapa Nji? Seorang tokoh literatur yang mungkin sampai akhirnya menjadikan Panji yang seperti ini dan karya-karyamu seperti ini. Apakah akan berpengaruh gitu? Aku malah aku sering bingung ketika ditanya tokoh gitu ya. Tapi kalau penulis dan buku yang sangat mempengaruhiku, Ada apa sih? biasanya aku jawab nggak ada. Tapi mungkin kali ini aku karena kita udah kenal ya. Iya. Kalau di luar negeri ada Dale Carnegie. Dale Carnegie itu seorang, kalau sekarang bahasa gaulnya influencer mungkin. Oke. Jadi bukunya itu bagaimana mencari teman dan mempengaruhi orang. Aku belajar dari situ, belajar tentang manusia dan bagaimana menjadi manusia. Kalau di Indonesia ada tokoh namanya Mas Ruri. Mas Ruri itu bukunya tipis-tipis tentang sulap goib, tentang sulap yang biasa di pasar-pasar, Ya. sulap-sulap ular nanti kepala 3 dan lain-lain. Di situ aku belajar sebenarnya dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang paham tentang keilmuan sing bahkan itu sederhana tapi dia bisa memaksimalkan. Oke. Anu ya, lebih apa ya namanya? Lebih aneh gitu ya. Iya. Literasi yang aneh gitu. Tapi untuk buku-buku yang mungkin bestseller kayak The Secret gitu kan suka nggak sih? Enggak sih, kalau aku buku umum sih, umum sih enek neng Gramedia ngono kayak apa. Iya. Heeh. Tapi dulu ketika kamu bermain zin, pertama kan bermain zin dan itu menurutku juga sudah zin yang berbeda dengan yang aku dulu gitu loh. Iya. Aku dengan basic hardcore punk saat itu menulis zin dengan kamu menjadi suatu warna baru menurutku. Karena kamu mengangkat yang lebih bisa dibilang lebih simpel ya, lebih fiksi juga ya. Iya, karena apa ya? Aku mulai tambah umur itu aku mulai menyingkirkan, sebenarnya kalau aku jujur menyingkirkan ini karya novel, fiksi, ini karya puisi, ini karya esai, ini zin, ini buletin. Aku mulai menyingkirkan itu ya. Tapi aku lebih ingin memudahkan teman-teman untuk nangkap loh. Oh nek campuran tulisan-tulisan ini apa zin ya. Diamini amin no ya wis luncurkan gitu. Karena substansinya bukan di itune gitu. Ada esensi yang lainnya di situ. Betul. Dari semua pembuatan proses-proses karyamu ini dimulai dari cover itu juga kamu yang bikin. Teman-teman, aku beruntung punya banyak teman. Karena kita ini aku di konco keren-keren. Covermu langsung dudu keren iki sopo-sopo, juga ya. Aku dudu sopo-sopo kena aku. Karena aku suka ngerepoti teman-teman. Dan teman-teman ngerasa kerepotan nggak? Enggak, aku Nggak ngomongnya ya? malah seneng sih Iya. biasanya. Ya sih sebenarnya kita hidup di wilayah yang tidak melulu tentang industri. Enaknya itu sebenarnya. Jadi banyak orang-orang yang bisa apa ya namanya wong Jawa ngomongnya iso dijawe latine. Kita bisa bicara hati ke hati. Ya tadi kata makanya beruntung kita pernah di underground ya. Iya, karena juga beruntung gitu. Ya itu apa ya namanya? Jebakan yang sing lumayan menarik lah gitu. Nah, ini terjawab di karya ketiga ini. Wah, ini nyambung ya ceritanya ya. Ini lucu ini. Ini fiksi mini, kumpulan fiksi mini ya diterbitkan di Mojok. Sebentar, kumpulan fiksi mini berarti Kayak cerpen tapi sangat pendek, bisa satu paragraf, bisa cuma berarti 2 ceritanya kalimat. Banyak kumpulan. Oke. Aku cukup beruntung karena ini kumpulan fiksi mini yang diterbitkan oleh penerbit itu yang mungkin banyak diminati anak muda. Penerbit Mojok itu, dan ketika mengajukan cover, ada 3 cover aku tidak cocok pertama. Terus boleh nggak aku langsung berhubungan dengan membuat sampulnya, artworknya ini. Boleh mas, ketika aku ngubungi ternyata dia kenal aku cek. Wih. Mas dia bilangnya, mas kamu ingat aku dulu yang pernah kamu tampung waktu Rockin Solo 2012 di Maguan. Anjir sampai segitu nih. Dan kita dulu pernah ketemu di Jombang, dia bilang gitu. Dia orang
orang Jember kalau nggak salah. Kita pernah ketemu di Jombang. Aku ingat itu karena apa? Karena tato batik di kakimu waktu di Jombang itu. Sampai runtutannya panjang tuh, Cek. Terus aku jadi wah, sebenarnya kalau mendikte advokat itu nggak penak tuh, Cek. Tapi karena ada ikatan emosional itu kan Beda jadi cerita. beda cerita. Benar, Aku pengen gini. Aku semalam bisa jadi aku sampai gitu karena udah deadline, Cek. Aku diwanti-wanti penerbitnya nggak boleh lama Mas jadinya. Langsung jadi, Cek. Artwork yang kamu tolak itu artworknya Iya dia juga. dia juga. Oh, Maksudnya jadi nggak kamu sesuai masih dengan kartu. satu advoker yang Iya, sama. Cuman kamu nggak setuju dengan karya-karya sebelumnya, Ha-ha. tapi kamu belum tahu. Belum tahu. Ketika kamu tahu, oh ternyata udah kenal. Kalau gitu. dia nggak cerita aku ya nggak tahu. Nah, kenapa akhirnya kamu milih? Ini berarti konsepmu. Konsepku. Konsep artworknya. Konsepku. Kenapa Ji? Ini apa? Ada bidadari yang lepas sayapnya. Wah ini tak jelasnya bisa diserang kaum Oh yang iya, dulu paham pernah aku. kita bahas. Ya, Cek. ya aku paham. Dan sebenarnya aku juga pengen dijelasin, tapi mungkin nanti ya setelah ini. Ya. Terlalu sensitif dan Harus bahaya sensitif, gitu. agak berani aku. Oke, jadi ini ya iblis dan pengelana. Lepas dari artworknya sih sebenarnya, lepas dari artworknya, ini maksudnya apa sih Ji? Secara nggak usah sinopsisnya sih sebenarnya. Maksud kamu pertama kali punya ide akhirnya berpikir untuk judul ini? Judulnya itu bukan itu, Cek. Judulnya itu pertama itu seingatku mantra perempuan. Mantra perempuan. Mantra perempuan. Terus sempat beralih. Cinta-cintaan nggak sih Ji? Oh enggak. Aku sebenarnya enggak gitu tertarik dengan itu, dengan cinta-cintaan sebenarnya loh. Sebenarnya. Tapi itu selalu aku masukkan di kisah karena itu sangat manusiawi. Iya, Makanya bener. ketika orang awam sastra pun bisa menikmati minimal itu aku bisa menggait semua gitu loh. Ya, Tapi kalau ya. ini merusak logika ini, Cek. Aku merasa merusak struktur yang wis ada gitu loh tentang kehidupan gitu. Pernah nggak Ji kamu dapat counter dari siapa gitu tentang karyamu? Lebih banyak orang yang memuji itu kan sebenarnya juga nggak bagus juga kan Ji? Iya, Cek. Aku juga bingung sih. Sampai detik ini belum ada sih mengkantor sebenarnya. Tapi kalau di resensi dan minusnya disampaikan di koran, di media gitu malah oke. Karena itu wujud resensi. Berarti Ya. kan walaupun subjektif tapi kan dia punya kaidah yang disampaikan gitu. Tapi apakah mungkin ya itu sama sih sebenarnya kegelisahan sama yang aku rasain ketika di dalam dunia musik juga seperti itu gitu. Atau mungkin habit di kanan kiri kita adalah orang-orang yang punya rasa pekeuh yang tinggi kayak gitu loh. Padahal sebenarnya aku pengen dapat counter juga karena untuk apa ya namanya biar karyaku juga nggak terlalu walaupun itu benar katamu walaupun itu subjektif tapi sampaikanlah. Tapi sampai sejauh ini belum ada ya Ji ya? Yang akhirnya mengcounter karyamu atau bukumu apa salah satu gitu. Bukan gini sih, menurutku bukan karena ada ewo pekewo. Karena ada juga rasan-rasan sebenarnya. Kan aku juga nggak tahu di belakang Mereka tetap seperti apa. mengcounter, tapi tidak di depanmu gitu. Tapi mungkin etika. Jadi aku mungkin di dunia menulis aku nggak terlalu banyak ngomong. Aku nggak suka mengkritik karya orang, nggak suka. Ya karena mungkin berangkat dari bukan dari situ gitu loh. Jadi lebih suka mengamati gitu. Cuman dari kita kalau ngomongin lebih spesifik ke kotamu Karanganyar nggak sih Ji? Aku Sukarjo ya. Bukan Kan kamu, Sukarjo. iya mungkin Solo lah. Kita ngomongin Solo Surakarta, Karsidenan Surakarta gitu. Penulis seperti ini atau dunia literasinya itu menurutmu gimana? Termasuk baik di sini. Masuk baik ya? Kita punya tokoh-tokoh keren sebenarnya. Kita punya tokoh-tokoh keren. Buku-bukunya juga bagus-bagus. Sebenarnya sih. Tapi ketika aku dulu belum masuk ke sastra ya nggak tahu. Tapi ketika aku mulai masuk dan mulai sering nongkrong di sini, acara di sini, ya aku mulai kenal, oh ternyata potensinya luar biasa. Gitu. Kalau yang pada akhirnya diangkat secara visual atau difilmkan seperti itu pernah nggak Ji? Kamu berpikir atau mungkin punya rencana seperti itu? Aku belum berpikir sejauh itu sih. Tapi kalau semisal ada yang menawarkan saat ini, oke aja. Oke ya menurutmu ya. Dan itu tidak akan mengurangi esensi. Ya? Kemudian dari beberapa setumpuk karyamu ini, mungkin yang paling baru dan ya benar nggak? Ya mungkin yang paling baru dan paling dikenal mungkin. Iya, paling dikenal gitu. Dan kamu dapat berapa puluh juta nih? 20 sama tiket pesawat. 20 juta ya.
Rencananya mah tak tukokke RE King tapi uangnya kepake malah. Kepake buat beli RE yang lain. Bayar kuliah. Tapi ini prosesnya sampai akhirnya jadi ini pemenang kedua aja ya. Pemenang kedua. Ini festival apa sih? Eh, Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta. Dewan Kesenian Jakarta. Kamu mewakili apa atau memang karyamu personal? Personal, mewakili personal. Sampai akhirnya sampai bisa ke sana? Eh, aku sebenarnya nggak punya target bakal menang sebenarnya, Cek. Ya. Karena menurutku dan mungkin menurut banyak orang DKJ itu sayembara paling prestis, sastra paling prestis di Indonesia. Dan pasti diikuti orang-orang yang udah punya buku banyak dan keren-keren. Tapi mungkin naskah itu aku sebut beruntung karena mungkin berbeda gitu. Karena tentang keris gitu aja mungkin. Karena tentang keris ini ya. Kamu ada riset juga berarti? Riset Lama? beberapa aku udah tahu tapi mulai dalam yang aku tahu itu gitu. Ji, menurutmu kamu lebih apa ya namanya? Lebih pride ketika karyamu ini dapat penghargaan secara penghargaan secara real seperti ini, secara apa namanya? Ya secara nominasi atau apa ya namanya? Atau karyamu ini pada akhirnya diminati banyak orang. Karena ternyata banyak juga karya-karya bukan hanya dalam segi literasi itu. Penyanyi ataupun apa, kadang pemenang itu belum tentu pada akhirnya setelah festival itu dia diminati orang juga. Kalau harus menjawab sebenarnya dua-duanya. Tapi kenapa aku senang dengan karya yang mungkin memenangkan kejuaraan yang aku anggap itu bagus gitu ya, panitianya, juri-jurinya, karena walaupun mungkin ini tidak dibaca besok, tapi kan udah dipilih oleh orang yang kompeten di situ dan mungkin dianggap oh ini karya yang mewakili zaman ini, oh mewakili generasi ini pada era ini, jadi ya masuk akal juga ya. ada kesenangan di situ. Tapi kamu yakin bahwa karya-karyamu ini kalau kamu harus berani sombong ini bakal laku nggak? Kalau ditanya gitu lah ini udah laku. Oh iya, Udah ini laku. udah laku berapa Ji? Kurang tahu kalau laku. Wow, itu kurang tahu ya. Kenapa? Kau harus tahu juga dong. Tapi kalau cetaknya tahu loh. Berapa sampai berapa eksemplar? Ini cetakan pertama 3.000 ini. 3.000. 3.000. Wih. Belum yang digital juga ya. Wih. Yang digital itu juga berbayar. Royaltinya sama juga. Ya. Lupa aku ada banyak lembar ya apa tinggal. Iya. Ora lembar catatane lho, Cek. Iya, percaya aku percaya. Panji Sukma, sang keris. Keris. Ini ceritanya tentang apa sih, Ji? Tentang keris nih judulnya keris. Nah, ini aku memang sengaja gini. Salah ya takok gue ya. Ini, Cek. Ini judulnya sebenarnya Enggak dulu- tentang sang ya, Enggak. ini tentang kerisnya ya. Aku pengen gini, kenapa judulnya Sang Keris? Kenapa? Ketika besok ada penulis pengen nulis tentang keris, dia rujukannya apa ya? Pernah Wah, tentang keris kok iya. Panji loh. Nah, kayak gitu tok asine. Ada obsesi itu, Cek. Kamu enggak pengen sang pisang? Sang pisang enggak sih. Ini karyamu paling baru dan aku sempat itu taunya itu dari repost orang. Ya. Kamu yang repost terus ada beberapa orang yang selamat Maji ngopo tok selamati. Dan ternyata Selamatan, kamu menang gitu. Berarti bisa dibilang kalau boleh sombong lagi buku-bukumu ini sebenarnya buku-buku juara-juara aja ya. Iya berarti. Ya mungkin seperti itu. Hampir Walaupun yang satu tadi cuma jadi nomina ya. Yang mana? Yang pertama? Dari Balai Bahasa Jawa Tengah ini. Tapi gara-gara ini jadi berkelanjutan terus itu. Oke. Iya sih. Karena gini, Cek, kalau misal aku menang di DKJ, aku belum pernah menang di lainnya, akan dipertanyakan juga track recordnya bocah ini apa. Bahkan sebelum mungkin ya sebelum aku dapat ini beberapa bulan itu aku menang di Festival Sastra Jawa Tengah Cerpen. Otomatis itu kan juga punya nilai, Cek. Otomatis ketika ini ditawarkan ada portofolio pernah menang ini minimal kan, oh berarti ini layak sebagai juri ya. Mungkin ini layak aku baca, dia punya track record, mungkin seperti itu juga sih. Apakah kamu kalau aku bertanya apakah kamu akan hidup dari kesenian di secara finansial? Enggak, kalau boleh jujur enggak. Walaupun kamu punya peluang untuk hidup di situ.
menurutku Indonesia belum siap. Wah. Nah kuwi. Tapi setidaknya untuk mencukupi kebutuhan kita sih sebenarnya kesenian sudah enggak, banyak aku mengakomodir loh. kalau Main saat Rom ini Yuto, menurutku, itu ada kalau menurutku lumayan. untuk seperti itu masih mimpi. Nek menurutku loh. Mending aku enggak berani berhal seperti itu. Aku golek duit ya dari seperti orang-orang gitu aja. Nah, emang kalau kamu berkesenian itu nggak seperti orang. Maksudnya gini loh, orang-orangnya ya dodolan gitu. Lah apa ini nggak kamu jual kan? Ini Ya kamu iya. jual juga. Gitu. Tapi bukan untuk dijaga untuk tadi kan untuk maksudnya bukan mimpi untuk hidup. prioritas ya. Dari itu. Karena kalau memang ini sudah jadi prioritas, sudah nggak jujur lagi ya. Jadi Ya. ini passion gitu ya. Yang Ya. dilarang duiti. Adalah duiti, menghidupi. Tapi sejauh ini bisa nggak sih nge-backup keperluanmu sehari-hari buat ngisi liquidmu, kuotamu, bisa nggak royalti buku ini? Bukan royalti sih. Tapi Ketika menulis karya kan banyak hal yang tidak hanya fisik ini, Cek. Pertama lomba itu, Cek. Aku sangat terbantu finansial di lomba itu. Dan kalau jadi pembicara kan juga wis, ada. oke. Bicara ya. Ini kamu anggap kamu bicara nggak saat ini? Ngobrol karo kanca lawas. Jadi nggak ada budget ya ini Nggak, nanti ya? nggak enak. Jadi aman sih gitu. Pak Haji Sukma ternyata banyak sekali ya, banyak sekali. Dan ini salah satu alasan kenapa pada akhirnya di kota-kota mungkin seperti Solo ataupun beberapa kota-kota yang aku menyebutnya adalah kota-kota satelit, memang harus ada media-media yang untuk mempublish karena ternyata banyak sekali talenta-talenta yang tidak hanya kita hanya Jakarta sentris, bukan hanya Bandung, bukan hanya kota-kota besar, ternyata banyak sekali talenta-talenta ataupun seniman-seniman yang harus kita apresiasi juga dari kota kita masing-masing dan salah satunya di Surakarta. Ini ada Panji Sukma yang dia adalah seorang mungkin nanti di generasi selanjutnya kamu akan dikenal sebagai tokoh literasi. Kamu berpikir sejauh itu nggak, Ji? Oh, malah hoti aku. Lah ngopo? Takut. Aku malah gini, Cek. Aku sebenarnya banyak tawaran untuk mengisi acara sastra sebenarnya. Tapi aku sangat selektif. Dan contoh aja, mungkin bulan-bulan ke depan ini aku udah ditembusin untuk ngisi seminar sastra bahkan. Panitianya aku langsung ngomong, kalau kamu mengharap aku ngomong tentang sastra, teori-teori dan dunia sastra, mending kamu cari orang yang lebih kompeten di situ. Ya. Kalau kamu suruh ngisi proses kreatif, oke, aku akan datang. Kamu merasa ilmumu belum cukup gitu ya? Karena aku nggak mau ngomong tanpa ilmu. Wih. Karena bahaya gitu loh. Ya. Karena itu seminar ya sifatnya ya. Indonesia kacau karena kabeh ngomong bukan kapasitas itu loh, Cek. Aku gini loh, aku nonton orang pintar itu malah kalau dia ditanya apa aja bisa Dukun, jawab ya. malah Orang kita ngomong orang pintar itu dukun. nah itu. Ranking siji. Nah, terus? Repot itu. Ya aku milih jujur aja, aku nggak paham. Bahkan di acara yang didatangi siapapun aku nggak akan malu ketika aku ngomong. Orang Indonesia itu ngomong aku nggak tahu gitu susah loh. Seolah-olah gue gini, realitanya gini. Bulet. Maaf, aku nggak tahu, mungkin bisa tanya yang lain gitu. Sederhana tapi itu angel aja. Tontonan yang TV lah kabeh di sahur. Loh ya itu ya itu karena di TV gitu. Karena kalau di satu forum ya orang nggak mungkin mau menunjukkan ketika dia salah atau goblok gitu. Yo wes piye carane sih. Padahal dengan itu dia semakin menunjukkan bahwa dia semakin goblok gitu. Bahkan terlihat karena dia tidak mampu menjawab sebenarnya. Dia mencoba membangun argumen, narasinya pasti belepotan. Kita bisa lihat ke orang ini mudeng ora gitu dari belepotan lah. Ngalor gitu loh narasinya. Yes. Kelihatan. Panji Sukma terima kasih banyak sudah mampir di Long Life Studio. Aku yang terima kasih sebenarnya. Semoga filenya ini nggak hilang lagi ya, kita sebenarnya tidak dihadap oleh elit global lagi. Elit gitu. global. Ya karena elit global sekarang ada di daerah Mojosongo dan sekitarnya teman-teman. Jadi semakin dekat dengan studio dekat. ini. Gitu. Wah, jadi semakin dekat dengan Bekonang ya. iya semakin dekat elit global itu namanya Suroso atau siapa gitu. Namanya. Itu dia salah satu koncone penguasa. Penguasa ponakane Bill Gates lah gitu iya. Suroso namanya gitu. Ya itulah, terima kasih banyak teman-teman. Oke, terima kasih juga Cek dan Teaser Tokoh, semoga semakin jaya di udara. Wis panjang umur untuk semua hal-hal baik.